Kali ini kita mau membahas lampu LED H11 ya, H16 Cree. Kenapa Cree? Cree bisa diservis chipnya ya. Cree bisa diservis chipnya, jangan lupa yang jadi jangan sampai salah paham, yang maksud bisa diservis adalah chipnya yang diganti. Karena kebanyakan kan LED chipnya yang mati. Kalau chipnya mati, versi Cree bisa dicabut, kita replace, diganti yang baru ya. Cree tentu ganti yang baru ya ada biaya ya, jangan nanti bilang gratis, kira-kira seperti itu ya. Jangan lupa untuk beli LED di Juragan Lampu, tentu harga lebih murah untuk servis chipnya ya, dibandingkan kalau Anda belinya di luar, mau kemudian mati mau minta servis di Juragan Lampu, ya tentu harganya berbeda dengan customer kita dengan customer di luar ya. Nah, di sini kita mau membahas ya, ini ada fog lamp Toyota ya, tipenya H16, H11. Di depan saya ada Cree chip ya, LED. Kita bahas dulu ya, dan barang ini kita jual nih. Kalau Anda mau silakan WhatsApp 0898 269 3838 ya. Nah, kalau yang tipe ini dia hanya bisa di adjust 360 derajat, tidak bisa maju mundur. Jadi dia ada locknya ya. Nah, lock, klik, kita bisa buka, cabut ya. Dia 360 derajat bisa diputar, tapi dia hanya bisa diputar, tidak bisa agak dimajukan atau agak dimundurkan LED-nya ya. Jadi dia lock, agak keras. Ya, hanya bisa diputar. Nah, kalau LED yang tipe ini bisa diputar 360 derajat dan agak maju dan agak mundur ya. Sistemnya seperti itu. Jadi tipe yang ini lebih good ya. Jadi 360 derajat diputar, bisa maju bisa mundur. Nah, kita akan demokan dulu ya hasil outputnya. Jadi sama-sama Cree mempunyai hasil output yang berbeda juga gitu ya. Nah, yang satu ini adalah Cooper Belt. Cooper Belt, apa itu Cooper Belt? Jadi tidak memakai kipas. Lifetime lebih panjang karena tidak ada komponen bergerak, itu benar ya. Tidak ada kipas, jadi Anda tidak perlu khawatir kipasnya rusak ya. Jadi buat Anda yang fog lamp mobilnya rendah, sering daerah banjir, seperti Anda tinggal mungkin di Bekasi ya, di Bekasi di dataran yang rendah atau bantaran sungai atau gimana lah, pokoknya perumahan yang sering-sering banjir lah, di Cipinang atau di mana itu. Nah, cocok lah pakai yang tipe ini ya. Karena kenapa? Kalau seperti expander atau mobil-mobil yang fog lampnya rendah, kalau kerendam air banjir, Anda tahu sendiri air banjir itu kan air macam-macam ya, air kotor, karatan bro, kipas ya. Jadi lebih cocok pakai Cooper Belt. Ya, kita setting. Sebentar, lepas. Bentar, kita pasang dulu bro. Ya, oke. Jam 9 dan jam 3 kita akan tes nyalanya ya. Saya lebih banyak ngetes di meja daripada ngetes di jalanan ya. Langsung di tanah gitu ya. Kenapa? Karena satu, kita sudah terbiasa melihat pattern ya. Apa itu pattern? Jadi patternnya kita sudah tahu nih, kalau LED seperti ini, oke atau tidak gitu ya. Jadi kita sudah terbiasa melihat patternnya seperti ini gitu ya. Dan kita tidak bermain curang juga ya, karena video ini adalah real ya. Bisa juga ya, banyak orang supaya LED-nya dia jual LED-nya supaya laku ya. Nah, dia bermain di begini nih bro ya, makanya dia sorotin malam-malam, dicari daerah yang ya, daerah-daerah yang ini.
Nah, dia main di kameranya dibeginiin tuh. Jadinya lebih terang ya. Wih, terang banget, Bro. Ya. Padahal itu main dari kamera ya. Nah, kita mau redupin kamera juga bisa kan. Anda juga tahu lah ya. Nah, kita redupin. Wah, LED-nya nggak terang nih. LED-nya nggak terang nih kalau redup begini ya. Kita mainin di kamera, Bro. Nah, terangin, terangin, terangin. Oh, terang banget ya, Bro. Ya. Wih, terang banget loh. Sinarnya sampai silau. Ya. Jadi saya tidak di jalanan tidak dites seperti itu ya. Karena kita melihat dari patternnya saja, kalau bagus pasti outputnya bagus ya. Jadi banyak ya yang masukin video ya segala macam terang, padahal wattnya kecil atau real wattnya tidak sesungguhnya gitu ya. Nah, kalau saya sesungguhnya wattnya, kenapa? Karena kita ngomong 20 watt ya 20 watt tuh 19,4, Anda bisa lihat wattnya ya. Kebaca nggak? Cara bacanya tahu dong. Ini 19, 18,9. Ini ampernya adalah 1,52 bro ya. Ini voltasi tegangan inputnya 12,4 ya. 1,52 ampere 18,9 jadi 19 watt ya. Real dong kita ngomong ya. Dan pakai luxnya, kita sih nanti mau ngukur juga luxnya, tapi kita ganti dulu LED-nya salah satu ya, yang ini kita coba dulu. Ya, jadi saya bukan yang nggak mau nyoba di mobil, karena kalau saya udah tahu jelek ya kita nggak mau jual juga, saya nggak mau ngetes. Tapi ini contohin Cree ya. Nah, kita lihat dulu wattnya 29,5 ya, hampir 30 watt. Nah, kita akan lihat hasil outputnya. Tuh. Hasil outputnya ya. Ya. Nah, dari terang begini kan kita bisa juga main curang nih. Kita terangin dikit ya. Wih, terang banget, Bro. Gua jualan LED nih. Wah, orang-orang berbondong-bondong beli nih. Berbondong-bondong beli nih. Terang banget kan ya di jalanan kalau kelihatan. Padahal itu hati-hati, Anda bisa ditipu karena ya ini kamera tuh kita terangin. Terang banget ya. Kalau kita redupin, wah gelap nih. Nggak laku nih kalau bola begini ya. Nggak laku karena gelap ya. Nah, kita terangin lagi. Ya, jadi kalau diterangin hasilnya mantap, orang beli itu langsung. Padahal Anda ditipu dengan pedagang seperti itu, ya. Terang atau tidaknya itu bohlam ya, harus diukur menggunakan wattmeter dan luxmeter. Itu bukan berdasarkan hasil foto diliatin begitu ya. Aduh. Bukan seperti itu. Ya memang bisa juga, cuman karena kenapa bisa bermain curang, kamera handphone pintar zaman sekarang. Muka Anda yang geradakan aja coba di foto, muka bisa mulus licin banget kayak pantatnya artis siapa ya. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan sampai Anda tertipu. Jadi saya tetap memakai gunakan data yang real ya, watt dan lux. Ya, jadi jangan sampai Anda ketipu. Ada orang yang minta saya hasil outputnya saya jarang terus terang ya, karena saya lebih suka ke lihat pattern. Kenapa? Karena di depan saya ini banyak nih bro, nih reflektor begini ya, reflektor begini. Jadi kita nyoba LED itu langsung ya, seperti Avanza kemarin saya bilang ini memang jelek. Kenapa? Karena ya barang-barang begini ada di sini di tempat saya tiap hari, jadi saya banyak debu apa ya, maklum aja. Jadi jangan bilang saya kenapa nggak pakai yang bagus gitu ya, ini aja debu semua bro tuh ya. Jangan bilang saya nggak pakai yang bagus, karena ya kita buat nyoba bro. Masa saya harus beliin yang baru buat semua mobil, karena saya hampir semua mobil punya. Ya, barang sebelum dikirim kita harus kalibrasi, kita harus testing, bagus nggak di mobil ini itu reflektor. Kalau kurang bagus kita harus adjust di bagian mana, atau kurang mantep ya kita bicarakan ke customer, Pak mendingan beli tipe ini, atau Pak mendingan beli tipe yang ini aja deh, lebih bagus outputnya gitu ya. Nah, kita akan ukur nih wattnya berapa ya. Di sini ada jarak nih, meteran nih ya. Di tempat saya ini udah saya tandain. Ya. Ini udah saya tandain.
Di situ ada lux meter. Nah, di sini ke situ itu jaraknya itu adalah kalau bolam halogen 1000 lux. Nah, sedangkan LED saya nanti harus ditaruh di sini juga. Terbaca berapa luxnya. Nah, luxnya berapa itu ya berapa kalinya dari halogen nanti. Kalau terbacanya ini 2000 lux berarti oh bolam ini lebih terang dari halogen 2 kali. Ya, seperti itu. Kalau nanti terbacanya 3000 berarti oh lebih terang 3000 lebih terang 3 kali ya, seperti itu. Jadi saya harus berdasarkan watt dan lux, bukan berdasarkan dari foto atau video. Banyak yang menyajikan video terang, terus orang nanya ke saya, Pak LED-nya bisa seterang itu nggak? Ya bisa aja, asal bolamnya wattnya berapa dan luxnya berapa gitu ya. Karena kan saya udah bilang foto itu bisa menipu ya, sekarang ini kamera itu jahat. Saya dulu juga bisa sebenarnya pakai SLR ya. Ada ipar saya tukang foto, dia adalah Canonian atau apalah istilahnya, pencinta kamera gitulah, ngerti SLR ya segala macem, bermain di aparaturnya, exposure-nya lah, apanya, di f berapa, di bukaan diafragma ini itu kan ISO-nya lah ya. Bisa itu sebenarnya dimain-mainkan ya. Nah, sekarang kalau Anda menggunakan kamera smartphone lebih gampang lagi, nggak perlu jago begituan, Anda tinggal setting sedikit, kinclong. Ya. Ya, sekitar 2400 luxnya. Ya, ini tipe ini nih. Ya, 2400-an, 30 watt. XHP 50 second generation. Saat ini saya ready H11, HIR 2, H7, apalagi ya lupa saya. Ya, jika Anda mau. Nah, ini ada kipasnya. Sekarang musim banjir, musim hujan. Memang yang kalau ada komponen bergerak ya Anda harus lebih memperhatikan ya, karena dia ada kipasnya. Kipasnya ini kan muter ya. Jadi pendinginannya di kipas. Nah, kipasnya mati, kalau LED-nya bukan Cree, ya kebanyakan lebih cepat rusak. Nah, kalau Cree walaupun kipasnya mati, yang video saya percobaan sebelumnya masih bisa bertahan. Nah, kalau masih bisa bertahan begitu, artinya kan kalau kipasnya soak ya masih oke lah ya. Nah, terus hal lain, chip ini bisa kita ganti ya, kita replace. Kalau merek lain adalah Anda wassalam, silakan dibuang. Nah, jujur terus terang ngukur ini agak sulit ya, karena ini dia tinggi. Nah, kita harus ditekuk seini mungkin, jadi hasilnya agak kurang bagaimana ya. Berarti saya harus ngukur ulangnya begini untuk membandingkan antara dua buah bolam ini powernya seberapa ya. Jadi berarti saya harus ngukurnya adalah di ujung tadi. Oke, kita ulang ya. Kita akan ukur ini di ujung meja ya, di ujung meja. Nah, kita akan ukurnya di ujung meja ya. Di ujung meja sini terbaca 1300 luxnya, 1200-an ya, saya nggak gitu jelas tuh, lihat ya, 1283 di ujung meja ya, di ujung meja sini ya. Nah, sekarang saya mau yang ini juga di ujung meja. Kenapa? Karena kan kalau ini kan ditaruh sini kan enak begini. Kalau ini kan ditaruh sini begini, tinggi dong ya, ini nggak bisa ditekuk. Jadi saya harus mengukur ini juga di ujung meja. Ya, 1000 berapa tadi itu? 1583 kalau nggak salah ya. Nah, kita taruh ini di sini. Nah, kita ukur ya. Berapa tuh? 8, oh sebentar, ini ngalangin nih. Ya, 860 ya. 880-an lah, 870 ya kira-kira. Ya, ini di sini nih di ujung meja. Ya. Jadi versi Cooper Bell lebih kecil ya dibandingkan yang ada kipas, karena dia pasif pendinginannya. Ya, jika Anda berminat boleh WhatsApp saya
0898 269 3838 ya. Versi Cooper belt dengan versi kipas ya, second generation dengan first generation. Jadi udah perbandingan dua buah bolam. Saya bukan yang nggak mau ngetes di mobil karena harus bikin kontennya malam ya, bikin kontennya malam juga agak sulit juga ya. Jadi harus bongkar-bongkar di mobil, gonta-ganti bolam, kita harus bikin kontennya malam. Nah, makanya saya lebih prefer ke wattmeter dan luxmeter, dan saya tidak bermain curang kalau di di luxmeter, karena luxmeter tidak bisa dibohongin angkanya. Tapi kalau Anda soal bermain di kamera, lihat hasil sinarnya ya Anda bisa bermain. Saat ini saya bisa bermain nih, saya terangin. Terang sekali ya. Ya jangan terlalu terang juga. Jadi nanti ketahuan ya. Ya kita bermain terang, diterangin dari kamera. Terus cari lokasinya juga, pasti cari lokasinya yang menguntungkan si penjual lah ya. Kenapa? Karena ya saya juga pemain bro, saya tahu lah ya. Kalau di meja saya kan tiap hari Anda lihat video saya di meja saya nih. Ini ada nih tiap hari. Nah ini goal runway saya nih tiap hari belum dikerjakan. Ini mau dikerjakan sebenarnya, mau saya pasangin yang 40 watt real belum-beloman gitu ya. Jadi kalau di meja saya kan nggak bisa bohong, wattmeternya juga nggak bisa saya ajak kerja sama gitu ya. Jadi ada plus ada minusnya ya. Saya lebih prefer ya ngukur di wattmeter dan luxmeter ya. Kalau soal output ya itu urusan saya lah, urusan saya, kita yang kalibrasi gitu ya. Karena kenapa bolam yang saya jual adalah bolam yang dikalibrasi semuanya. Kenapa saya kalibrasi? Karena tiap-tiap bolam kan fokusnya beda, reflektornya juga beda-beda. Nah makanya kenapa saya banyak menyiapkan reflektor-reflektor mobil. Kebanyakan kan mobil yang order di saya adalah Avanza, Innova, Expander ya, seperti itu ya. Tentu kita reflektor-reflektor itu kita punya gitu ya. Kita testingnya ya di sekitar situ ya. Nggak mungkin yang beli saya Mercy, jarang lah ya. Karena yang bermain di begini kan mobil MPV lah ya. Oke, terima kasih.